Oke, hari ini kita akan lanjut. Terakhir kita membahas bidang singgung dengan soal-soalnya. Ini masih berhubungan dengan bidang singgung, tetapi namanya aproksimasi, gitu ya. Coba sebelumnya saya akan ilustrasikan dulu waktu kita di fungsi satu peubah. Di fungsi satu peubah itu kalau saya punya mana ini? Y sama dengan fx itu. Contohnya fx-nya misalkan akar x itu. Dan kita mau menghitung nilai fungsi, katakan akar 4,01. Nah, prinsipnya dulu pakai hampiran diferensial. Jadi prinsipnya sebagai berikut. Ini Y sama akar X. Nah, caranya kita pilih titik yang dekat dengan 4,01, tapi gampang dihitung. Yaitu titik 4, gitu ya. Titik 4. Kemudian dari titik 4 ini, prinsip hampirannya dibuat garis singgung. Nah, jelek. Kehapus semua. Dibuat garis singgung di titik ini. Dan yang kita hitung seharusnya adalah kalau ini 4,01, seharusnya adalah yang warna ungu, tetapi dihampiri oleh nilai yang ada di warna di garis singgung, gitu ya. Jadi harga eksaknya ini kita hampiri dengan yang hijau, gitu ya. Begitu. Jadi prinsipnya nilai fungsi sebenarnya dihampiri oleh nilai fungsi di garis singgung. Nah, hal yang sama, bukan yang sama, yang analog di fungsi dua peubah. Kalau di fungsi satu peubah, nilai fungsi dihampiri dengan nilai di garis singgung. Kalau di dua peubah, nanti nilai fungsi dihampiri dengan nilai di bidang singgung, gitu ya. Coba kita lihat dulu. Ini ceritanya begini. Dimulai dengan saya punya fungsi dua peubah, sebuah permukaan. Kemudian di sini ada titik XY. Mau dihitung nilai fungsinya. Tapi susah. Susah gitu ya. Ini susah. Nah, kemudian nilai ini akan kita aproksimasi. Gimana caranya? Kita pilih titik yang dekat dengan XY ini, tapi mudah dihitungnya. Gitu ya. Dipilih titik X0, Y0. Ilustrasinya gini. Misalkan saya mau ngitung akar 4,01 dikalikan 8,99. Nah, saya pilih nanti X0-nya itu sama dengan 4, karena gampang dihitung, keluar akar. Y0-nya saya pilih 9. Kalau dipilih X0, Y0 ini, akar ini gampang dihitung. Akar 4 kali 9, 36. Nah, yang mau dihitung ini. Gitu ya. Oke, balik ke sini. Jadi dipilih, ini gambarnya berjauhan, ya supaya jelas aja. Sebenarnya supaya teliti, X0, Y0, dan XY itu harus berdekatan. Oke, jadi kalau gitu ini jarak dari sini ke sini X0, jarak dari sini ke titik X ini X gitu ya, kalau dilihat koordinatnya ini. Nah, bedanya itu saya namakan delta X. Kemudian perbedaan Y-nya dinamakan delta Y. Setelah itu, setelah dipilih titik yang istimewa ini, yang gampang dihitung nilai fungsinya, maka selanjutnya kita hitung nilai fungsinya. Jadi ini sampai ke permukaan biru. Dibuatlah bidang singgungnya. Kelewat. Nah, ini dulu, ada notasi dulu. Perbedaan nilai fungsi di titik XY
Nilai fungsi itu setnya ya. Dengan nilai fungsi di X0, Y0, itu kita namakan delta set. Nanti notasinya jangan terbalik. Delta set itu nilai fungsi di titik XY dikurangi nilai fungsi di X0, Y0. Kalau dilihat di gambar ini ya negatif, biarin aja. Tinggi ini dikurangi tinggi ini, gitu ya. Fxy dikurangi Fx0, Y0. Itu delta set. Nah, sekarang masalahnya delta set ngitungnya mudah enggak? Ya tentu saja tidak ya. Karena apa? Nilai fungsi di sini tadi kan susah ngitungnya. Kalau di sini ngitung Fxy-nya gampang, ngapain kita susah-susah bikin X0, Y0 segala? Karena susah, ini ngitungnya yang Fxy, ya delta set juga ngitungnya susah. Oke. Nah, untuk itu kita bikin bidang singgung di titik X0, Y0. Persamaan bidang singgung yang kuning ini mudah dihitungnya. Kenapa? Karena di titik X0, Y0 itu titik istimewa. Nilai fungsinya aja gampang dihitung. Nilai fungsinya gampang dihitung. Nanti turunan parsialnya juga semua gampang dihitung kalau titiknya yang istimewa. Ini kan nanti bidang singgung perlu grad gitu ya. Grad itu kan turunan parsialnya. Oke. Ini semua yang di titik singgung mudah dihitung. Nah, kemudian saya hitung nilai fungsi di titik XY tapi terhadap bidang singgung. Jadi titik ini ada di bidang singgung. Yang mau kita hitung yang ada di permukaan biru. Gitu ya. Oke. Nah, perbedaan tinggi dari nilai set di titik XY pada bidang singgung, nih pada bidang singgung, tinggi ini dengan di titik X0, Y0. Kalau titik ini ingat ya, titik ini tuh ada di bidang kuning, juga ada di permukaan biru. Karena ini kan titik singgung. Kalau titik ini ada di bidang kuning, tapi tidak berada di permukaan biru. Nah, perbedaan setnya di bidang itu dinamakan D-set. Nah, prinsip aproksimasinya yaitu tadi kalau delta set, perbedaan nilai set di sini dengan di sini terhadap permukaan biru. Kalau D-set, perbedaan nilai fungsi yang ada di bidang singgung. Perbedaan tingginya. Nah, kalau X0, Y0 dengan XY-nya dekat, maka kedua nilai ini akan dekat. Gitu ya. Saya susah gambarin secara geometri, tapi saya bisa gambarinnya yang ini satu perubah. Kalau titik ini dan titik ini dekat, lihat, bayangkan ini jangan 4,01, 4,001 gitu ya. Di sini. 4,001. Kita lihat perbedaan nilai di garis singgung dengan di kurva hitam, perbedaannya kecil. Makin dekat dengan 4, makin kecil perbedaannya. Gitu. Jadi sebuah hampiran itu akan bagus kalau titik X0, Y0-nya dengan titik XY-nya berdekatan. Cuma dekatnya relatif ya. Kadang-kadang memaksa kita mengerjakan soal jaraknya cukup jauh itu. Ya paling nanti hampirannya jelek. Oke, intinya gitu ya. Jadi intinya nilai fungsi di permukaan dihampiri dengan nilai fungsi di bidang singgung. Yang di bidang singgung selalu gampang dihitungnya. Wong linier bidang itu kan AX tambah BY tambah CZ sama dengan D gitu ya, pangkat 1 semua. Angkanya sejelek apapun gampang dihitung. Oke, ini saya ulangi sekarang di slide-nya. Ini yang tadi ya. Persis gambar yang tadi. Jadi ada fungsi dua perubah yang biru. Ada titik XY. Nilai fungsinya yang di permukaan biru yang bawah.
Kemudian ini ada X0, Y0 dibikin bidang singgung. Nilai di bidang singgung di titik X0, Y0 ini sama dengan di permukaan karena ini titik singgung. Tapi yang di sini tingginya ini di bidang singgung, tapi tidak di permukaan biru. Oke. Kemudian, udah ini tadi. Nah, ada istilah dulu. Kalau di fungsi satu peubah, kita punya istilah diferensial dari X itu sama dengan X min X0. Itu di semester 1 dulu ya. Dan sama dengan delta X. Sorry, ini saya tulisnya urutan. Delta X sama dengan X min X0. Nah, tapi kalau di satu peubah, Y-nya itu peubah tak bebas. Kalau tak bebas, nggak berlaku ini. DY sama delta Y beda, nggak sama. Apa itu delta Y? Tadi kalau disamakan ke sini, delta Z itu perbedaan nilai fungsi di titik XY terhadap permukaan. Dan di titik X0, Y0. Di satu peubah dulu kita sama. Delta Z itu sama dengan nilai fungsi di titik X dikurangi nilai fungsi di titik X0 gitu ya. Sedangkan DZ, bukan Z DY, ini satu peubah. Ini yang satu peubah. Sama dengan, kalau saya review aja, kalian mungkin lupa, isinya adalah F aksen X0 kali DX. Jadi beda ini ya. Nah, yang ini sama kita rumuskan. Sekarang di sini peubah bebasnya X dan Y. Jadi saya punya ini. DX sama delta X sama. DY sama delta Y juga sama. Karena ini sekarang Y-nya peubah bebas. Tapi DZ dengan delta Z beda. Ya. Kalau delta Z itu perbedaan nilai fungsi di permukaan ya, yang biru. Kalau F itu di permukaan F itu. Sedangkan DZ, kenapa yang ini DZ? Coba saya akan rumuskan ini lagi. Persamaan bidang singgungnya dulu supaya kok ini muncul gitu, dari mana? Kalau ini jelas ya, beda nilai fungsi di permukaan. Kalau yang ini kok dari mana? Ini DZ ini ya. Sebentar. Kita review lagi sambil mengingat-ingat. Ini. Kalau saya punya permukaan yang eksplisit, Z sama dengan fungsi XY, dan ini ada titik singgungnya X0, Y0, Z0, gitu ya, titik P. Kemudian kita bikin bidang singgung dengan titik singgungnya titik P. Nah, caranya yang lalu kita bikin ini implisit kalau yang saya ya. Min Z sama dengan 0 dulu. Ini kita sebut F, X, Y, Z. Maka untuk bikin bidang singgung, bidang ya, perlu titik yang dilalui dan vektor normal. Vektor normalnya adalah grad F. Kemarin ya, udah. Jadi saya hitung grad F di titik X, Y, Z sembarang dulu. Turunkan ke X, hanya yang ini aja. Ya. Ini kan nggak ada X ya. Turun ke Y, sebenarnya F besar ya yang diturunkan, tapi yang ada Y hanya yang ini. Jadi hanya itu. Turun ke Z, ini nggak ada Z-nya. Jadi ini aja, min 1. Mengulang yang kemarin ya. Kemudian vektor normal bidang singgung, itu adalah grad F di titik P. Atau
turunan parsial di titik P, turunan parsial di titik P, ini min 1 konstanta. Kemudian persamaan bidang singgungnya gimana? Kita pilih titik Q kan sembarang di bidang singgung. Maka persamaan bidangnya kita tuliskan dari vektor PQ dikalikan vektor normal harus 0 gitu ya. Dari sini kita peroleh PQ-nya itu X min X0, Q kurangi P, Y min Y0, Z min Z0, kali vektor ininya Fx di titik P, Fy di titik P, min 1 sama dengan 0. Kita peroleh persamaannya berbentuk Fx kali X min X0 ditambah yang suku tengahnya Y min Y0 ditambah dikurang min 1 Z min Z0. Ingat bahwa set ini adalah sekarang di bidang singgung ya. Ini setnya di bidang singgung nih. Hati-hati. Jadi saya bisa susun ini supaya sama. Bentar saya intip dulu supaya sama bentuknya. Nah ini. Oke. Set min set 0 sama dengan. Ini pindah ruas. Jadi ini Fx P X min X0 ditambah Fy P kali Y min Y0. Nah, ini set min sebentar. Ada yang perlu. Sebentar. Bentar ya. Oke, punten. Nah, set 0 mana? Set 0 ini adalah ini ya. Si titik P kan? Titik P itu ada di permukaan, juga ada di bidang singgung. Karena ada di permukaan, saya bisa tulis sebagai X0, Y0. Sebenarnya ini kan persamaan di bidang. Tapi titik set 0 ini ada di permukaan, juga ada di bidang singgung. Nah, kalau saya hitung dari posisi di permukaan, dia berarti nilai fungsi ini di permukaan ya, di titik X0, Y0 sama dengan Fx di titik P kali X min X0 ditambah Fy di titik P Y min Y0. Nah, ini tak lain adalah yang ada di slide ini ya. Oh ya, sedikit lagi. Ini kan X min X0 tadi dx ya, diferensial X. Ini diferensial Y. Cocok ya. Oke, cocok nih. Jadi ingat, ini set yang ada di bidang singgung. Ya. Kalau yang ini, nilai set yang ada di permukaan. Oke, jadi ada 2 set nih ya. Karena memang ada titik ini dan titik ini. Kalau yang di sini sih berimpit ya. Oke. Nah, pada gambar di atas, set min ini adalah D set ini. Perbedaan nilai set di titik ini pada bidang singgung dengan yang di titik ini. Juga pada bidang singgung ya. Nah, ini dikurangi ini, itu namanya ini.
segmen DZ. Nah, DZ ini dinamakan diferensial total dari fungsi f. Ya, namanya diferensial total. Gitu. Nah, kemudian prinsip hampirannya. Bentar, baca aja dari sini. Misalkan f terdiferensial di lingkungan memuat x0, y0, dan xy yang anggap fungsinya bagus ya. Bila ini menuju 0, artinya kalau ini dekat, kedua titik ini dekat, maka delta z dengan dz juga akan dekat. Gitu ya. Ya, ini kalau mau digambarkan, saya harus gambarkan titik lain yang dekat dengan x0, y0. Gambar lagi dz-nya dan delta z-nya. Oke. Bentar. Nah, jadi prinsip hampirannya, lihat kalau di satu peubah dulu, kalau di satu peubah, udah saya hapus ya. Udah dihapus. Udah aja. Jadi prinsip hampirannya, delta z yang susah dihitung. Kenapa susah dihitung? Karena ini nilai fungsinya. Susah, ini abaikannya, saya salah ngetik. Ini susah dihitung, ini sih gampang. Ya, delta z jadinya susah dihitung. Dihampiri oleh dz. Ini aja rumusnya satu, asal kalian paham maknanya, udah ke bawahnya mah gampang gitu ya, nanti makainya. Saya menghafalnya enggak yang bawah ini, tapi yang ini. Ini diferensial total, harus hafal rumusnya ini. Ini gampang dihitung. Kenapa? Karena x0, y0 titik istimewa yang dipilih supaya nilai fungsinya gampang dihitung. Turunan parsialnya juga nanti gampang dihitung. dx hanya x min x0 gampang. dy, y min y0 gampang. Jadi dz ini nanti gampang ngitungnya. Oke, begitu ya. Oh, yang ini apa ini? Yang ini sebenarnya ininya, coba kita lihat ini yang paling kiri dengan yang paling kanan. Itu aproksimasinya. Ini kalau dipindah ruas ke sana, jadilah ini. Jadi kadang-kadang ditanya delta z-nya, hampiran delta z, kadang-kadang ditanya nilai fungsinya. Kalau ditanya nilai fungsinya ya pakai ini. Sebenarnya mengingatnya satu aja ini ya. Kalau ditanya nilai fungsi ya tinggal pindahkan ruas. Oke, kita lihat contohnya. Yang ke satu belum hampiran, hanya menghitung arti delta z dan dz aja. Oke. Oh, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba ngaksen dulu. Femus. Mana Femus? Ya, hadir, Pak. Kanata. Hadir, Pak. Vena. Hadir, Pak. Palian Hartono. Hadir, Pak. Cecilia. Jadi chat nggak? Hadir, Pak. Oh. Cecilia. Dian. Hadir, Pak. Patah. Hadir, Pak. Jeremia. Hadir, Pak. Marisa. Jeremia. Hadir, Pak. Jeremy. Marisa. Hadir, Pak. Faliha. Hadir, Pak. Justin. Hadir, Pak. Maida. Hadir, Pak. Waode. Hadir, Pak. Oke, segitu dulu. Oke, kita bahas contohnya ya. Oh ya, kalau ngomongnya kecepatan kasih tahu ya. Kadang-kadang udah tahunan itu ngomong jadi cepat gitu. Mulutnya lebih cepat dari mikirnya. Nah, coba kita diminta menghitung delta z dan dz. Rumusnya, lihat ini. Delta z hanya beda fungsi. Dz ini.
harus tahu dulu fungsinya apa, titik X0, Y0-nya mana, dan XY-nya mana. Itu ya. Coba di soal ini, fungsinya udah ada. Ini eksplisit fxy-nya. Yang mana ini ada 2 titik. Yang pasti X0, Y0 tuh titik yang dihitungnya gampang. Jadi ini X0, Y0-nya, nanti ini XY-nya. Ya. Jadi saya tulis. Ya. Tetapkan. Bentar, ini si mama ada. Tetapkan X0, Y0-nya sama dengan yang gampang dihitung ya. Nah, begitu. XY-nya nanti aja dipakainya belakangan kalau yang ini di terakhir. Nah, kita lihat delta set. Ini saya namakan fxy, set sama fxy. Nilai fungsi di titik xy dikurangi nilai fungsi di X0, Y0. Nah, baru kita terapkan. Ya, disebut di sini juga nggak apa-apa lah. X, Y-nya. Supaya jangan konstanta dulu gitu. X-Y-nya tuh. Baru dihitungan, kalau saat diperlukan baru masukkan. Jadi nilai fungsi di 2,03. Pakai titik koma karena kebanyakan koma. Dikurangi nilai fungsi di 2,1. Ya, cuma kita hitung aja. Masukkan ke fungsi ini. 2 kali 2,03 pangkat 3 ditambah X kali Y. 2,03 kali 0,98 dikurangi Y pangkat 3. 0,98 pangkat 3. Dikurangi, ini kita hitung lagi, kurungin dulu. 2 kali 2 pangkat 3 ditambah X kali Y. 2 kali 1 min Y pangkat 3. Itu ya, sama dengan sekian. Itu delta set. Nah, kemudian D set. D set adalah ini. Ya, kan ditanya ini D set. Berarti harus ngitung dulu turunan parsialnya terhadap X dan Y. Jadi turunan parsial terhadap X saya turunkan. Ini turunkan terhadap X. Ini menjadi 6X kuadrat ditambah Y. Gitu ya. Turunan ke Y. Turunan ke Y adalah X min 3Y kuadrat. Kalau nggak ngikuti, bilang ya. Kalau nggak ngikuti, bilang. Kemudian Fx di titik berapa harus kita hitung? Lihat lagi kalau lupa. Di titik X0, Y0 nanti diperlukan. Kita hitung di titik 2,1. 2 kuadrat 4 kali 6, 24 ditambah Y jadi 25 ya. Kalau saya nggak salah ngitung, X-nya berapa tadi? 2,1. 2 dikurangi 3 kali 1 kuadrat. Jadi min 1 ya. Kalau nggak paham ngitungnya kasih tahu. Maka D set itu sama dengan, tulis dulu rumusnya. Ini teratur rumusnya nih. X0, Y0 kali DX ditambah FY di titik X0, Y0 kali DY. Lanjut lagi ngitung. Ini tadi dapatnya berapa? 25. DX ini apa? X min X0. Atau ya udahlah. Min X0 berapa? Min 2. FY min 1 kali Y min Y0. Ya ini Y min Y0. Yang ini X min X0. Y min Y0-nya 1. Nah, untuk X, Y yang nilainya
2,03 titik koma 0,98, maka dz menjadi, ini baru dipakai terakhir, pokoknya ya, yang XY-nya itu dipakai terakhir. Di sini juga dipakai terakhir waktu mau ngitung. Waktu mau ngitung, tinggal ngitung ini, dipakai baru XY-nya. Ini juga tinggal ngitung, dz-nya baru dipakai. 2,03 min 2 ditambah min 1 kali Y-nya berapa? Y-nya 0,98 min 1. Negatif nggak apa-apa ya. DY itu sama DX bisa negatif. Beres. Begitu? Paham kah? Anak-anak paham? Paham lah. Pak, mau nanya, Pak. Ya? Apa tuh? Tadi kan katanya dibikin rumus tuh karena ada yang susah dihitung gitu, Pak. Yang susah yang dihitung ini enggak, yang ini enggak. Kalau ini udah polinom enggak susah lah. Nanti yang soal kedua. Jadi yang ini hanya untuk menunjukkan bagaimana menghitung delta set dan menghitung dz. Nanti kalau fungsinya susah, delta set nggak bisa dihitung. Yang ini sih dikasih fungsi yang gampang memang dihitungnya. Begitu, ya. Oke. Nah, yang ini baru diberikan X, Y segini kan susah nih ngitungnya. Delta setnya nggak bisa dihitung. Nanti pakai hampiran. Delta setnya dihampiri dz. Baru ini contoh aproksimasinya. Kalau ini hanya menghitung itu aja. Supaya paham apa itu delta set, apa itu dz, fungsinya mudah ini. Mau berapapun X dan Y-nya. Ya. Oke, yang kedua kita bahas. Oke. Gunakan hampiran diferensial total. Apa tuh diferensial total? Jangan lupa ini. Nah, ini ya. dz ini namanya diferensial total. Jadi, gunakan hampiran diferensial total tuh ini. Delta Z dihampiri dz. Untuk menghitung ini. Kembali. Kalau mau menghitung, kita lihat rumusnya. Harus ada fungsinya. Harus ada X0, Y0-nya. Dan ada XY-nya. XY-nya terakhir nanti. Yang mau dihitung biasanya. XY-nya nanti ini. Tapi kita jangan bekerja dengan angka dulu ya. Kalau dimasukkan dari awal, angka ya jadi konstanta. Nggak ada turunan parsial. Konsepnya nggak jalan. Jadi, bentuk dulu fungsinya. Bentuk fungsi set sama dengan fungsi 2 peubah, cocokkan dengan yang mau dihitung. Ini jangan dikalikan ini ya, dianggap 2 peubah, X dan Y. Jadi bentuknya akar XY. Disesuaikan dengan yang mau dihitung. Jangan membentuk fungsinya misalkan E pangkat X kali E pangkat Y, yang nanti nggak ada hubungan dengan yang mau dihitung. Kemudian pilih atau tetapkan atau ambil apalah X0, Y0, titik yang dekat dengan yang mau dihitung. Dan gampang, ya pilih 4 X-nya. Y-nya pilih 9 ya. Meskipun pilih ini 16 juga bisa, tapi kan jauh dari sini. Gitu ya. Oke. Maka sekarang saya akan hampiri delta set dengan dz. Delta set itu apa? Nilai fungsi di titik XY dikurangi nilai fungsi di titik X0, Y0. Sedangkan dz itu adalah tadi turunan parsial di titik X0, Y0 kali dx, x min x0 ditambah turunan parsial terhadap y di titik x0, y0. Aduh, capek mulutnya.
Y min Y0. Gitu ya. Nah, oke. Aduh, ngomong gini. Mana bulan puasa ya? Tapi saya puasanya udah lulus. Jadi, tapi jangan kedengeran kalian kalau saya batal puasanya. Nah, begitu. Oke, kita hitung. Ini nggak bisa kita hitung. Ini pengen dihitung mah kan. Pengen dihitung nilai fungsi. Kan fungsinya ini. Pengen dihitung di situ. Dihampiri oleh ini. Oke, kita hitung dulu supaya bisa dimasuk-masukkan. Ini gampang ya. Akar 4 kali 9. Nanti aja langsung gampang. Ini saya perlu turunan parsial. Jadi saya hitung dulu turunan parsial terhadap X. Di titik XY sembarang dulu. Ini turunkan ke X. Jadi saya punya XY pangkat setengah. Diturunkan menjadi setengah. XY pangkat min setengah. Kali turunan dalamnya terhadap X. Gitu ya. Ini X diturunkan 1 kali Y. Jadi Y per 2 akar XY. Pangkat min setengahnya saya ke bawahkan. Turunan parsial terhadap Y sama dengan, sama aja hanya ininya nanti turun terhadap Y. Jadi muncul di sini X ya. Begitu. Kemudian saya perlu ngitung ini di titik X0, Y0. X0, Y0 atau langsung aja ya. Masukkan angkanya 4,9. 9 per 2 akar 4 kali 9. Itu kan gampang dihitungnya ya. Karena titik yang istimewa. Berapa ini? 4,9 menjadi 4 per 2 akar 4 kali 9. Sama dengan 9 ini 36 jadi 6 kali 2, 12. 9 per 12 diperkecil 3 per 4 deh. Yang ini 4 per 12, 1 per 3. Nah, sekarang saya masukkan lagi ke sini. Fxy. Karena kita mau menghitung nilai fungsinya, ini mau saya pindahkan ke depan. Atau biar dulu ada. Berapa ini? F, berapa itu? 4,9 ya. Dihampiri oleh 3 per 4 kali X min. Berapa itu? X0-nya 4. FY-nya 1/3. Y min, Y0-nya 9. Nah, sekarang saya mau ngitung ini. Sorry. Karena mau ngitung nilai fungsi, saya pindah ruas dulu. Dihampiri, hampir aproksimasi itu kayak sama dengan aja ya, cuma simbolnya cacing 2 itu. F 4,9 ditambah ini ya. Nah, saya tulis lagi. Nah, saya mau ngitung sekarang akar apa tadi? 3991. 3,9 dikali 9,1 itu tak lain adalah F di titik X-nya 3,9, Y-nya 9,1. Dihampiri oleh F 4,9 itu akar 4 kali 9 kan? Ini fungsinya tadi akar X kali Y. Oke. Ditambah 3 per 4. Nah, ini di sini X, di sini X. Di sini 3,9, ya ini 3,9. Y-nya diganti. Di sini Y, ini Y. Di sini 9,1, ya ini 9,1. Dapatlah angkanya ya. Ini kan gampang. 6 nih. Jadi angkanya diperoleh.
Begitu. Paham tidak? Hah? WOD, Paham, teman. Pak. Oke ya. Paham, Pak. Nah, kemarin di UTS kan ada hampiran ya akar berapa gitu pakai polinom Taylor order 2 kalau nggak salah. Kalian jangan ngitung ini pakai kalkulator, meskipun kan soalnya PG atau isian, hitung aja pakai kalkulator kan dapat angkanya, dibulatkan 2 angka di belakang koma. Nah, yang bikin soal udah pinter. Kalau kalian lakukan itu, nanti yang didapat pakai hitungan ini dengan yang dibulatkan 2 angka di belakang koma akan beda. Ya, karena diakalin soalnya supaya kalau kalian nggak pakai ini, langsung pakai kalkulator, terus dibulatkan 2 angka, nanti hasilnya salah. Kemarin ini ada yang protes kan, entah kelas ini, entah kelas yang lain. Entah kelas yang ngulang. Pak, ini saya betul 2 angka di belakang koma, kok beda dengan jawaban yang sebenarnya yang ada di kunci? Iya, kamu menghitung langsung, saya bilang akarnya nggak pakai polinom Taylor order 2, beda hasilnya. Tuh ya. Oke lah. Ya, dosen mah kejar-kejaran aja dengan akalnya mahasiswa yang mau curang. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang ini tadi ini di fungsi 2 peubah ini dinamakan polinom Taylor order 1. Hampiran diferensial tadi dinamakan juga polinom Taylor order 1. Kenapa? Coba kita bandingkan dengan, saya tulis aja, mungkin lupa ya, udah ujian. Kalau di fungsi 1 peubah, polinom Taylor order 1-nya adalah polinom Taylor order 1 bentuknya P1X, tentunya ada titik A ya. A anggota domainnya. Sama dengan FA ditambah F aksen A per 1 faktorial dikali X min A. Polinom Taylor order 2-nya di fungsi 1 peubah, FA ditambah F aksen A per 2 faktorial X min A. Kok jadi 2 sih? 1 faktorial ditambah turunan 2 per 2 faktorial X min A pangkat 2. WOD masih ingat nggak rumus ini WOD? Hei, WOD. Lupa, Pak. Tapi sambil lihat juga catatan. Nah, tapi teratur kan ya? Nah, sekarang di fungsi 2 peubah. Di fungsi 2 peubah, set sama dengan fungsi XY. Nah, polinom Taylor order 1-nya, di sini ada titiknya X0 sama Y0. Kalau di situ adanya X0 aja atau titik A. Ini mirip. Ya. Kalau yang atas hafal, yang ini bisa direka-reka. P1, 2 peubah. Ini ya. Itu sama dengan nilai fungsi di mana? X0, Y0 ya. A-nya itu X0. Ditambah turunan nggak ada. Di 2 peubah nggak ada kayak ginian. Adanya turunan parsial. Turunan parsial ke X di titik X0, Y0. Kayak ini ya. Per 1 faktorial. Kalau mau. X min X0. Ditambah ada 2 variabelnya. Jadi ini juga ada turunan parsial terhadap Y di titik itu. Dibagi 1 faktorial Y min Y0. Ini tak lain adalah, kalau dilihat ini tak lain adalah hampiran diferensial ya. Oke.
Jadi hampiran tuh gini. Oh ya udah. Polinom Taylor. Kemudian polinom Taylor orde 2-nya. Bentuknya di dua peubah. Ini sama ya. Saya malas nulis panjang lagi. Ini sama. Yang atasnya. Ditambah yang turunan 2. Turunan 2 kan nggak ada. Di dua peubah. Turunan 2 aksen gini. Yang ada turunan parsial kedua. Nah, jadi tambahannya gini. Turunan parsial kedua fxx di titik x0, y0 dibagi 2 faktorial x min x0 pangkat 2. Ada 4 kan turunan parsial kedua? fxy x0, y0 dibagi 2 faktorial. Ininya turun ke x, turun ke y. Maka ini muncul juga x min x0, y min y0. Tambah lagi. Ada 4 kan turunan parsial tuh. Tambah, ini tambahnya saya tulis di bawah aja. Supaya nggak 2 kali. Turunan parsial, turun ke y, baru ke x. Per 2 faktorial. Sama, ini x min x0, y min y0 ya. Mau ditulis bolak-balik ya sama aja ini ya. Ditambah yang turunan ke y. Apa sih? Bentar, salah. Salah nulis yang terakhir. Dievaluasi, dihitung di titik x0, y0, dibagi 2 faktorial, y min y0 kali y min y0 gitu ya, karena ini turun ke y. Nah, itu polinom orde 2-nya. Untuk fungsi yang bagus, yang bisa terdiferensial dengan bagus, ini dan ini nilainya sama. Sama. Sehingga muncullah rumus ini. Bentar ya, kita akurin ya. Saya crop ya, supaya bisa diakurin. Ini sama dengan yang saya tulis. Cuma kenapa tadi saya tulis lagi? Supaya tahu ini padanannya dengan di satu peubah. Coba kalau kita akurkan yang saya tulis dengan ini sama. Nih, polinom Taylor orde 2. fx0, y0. Ini turunan parsial ke x dibagi faktorial 1 faktorial 1. Ini sama dengan ini. Nah, yang ininya coba kita lihat. fxx setengahnya dikeluarkan. fxx. Nah, karena ini sama, udah aja yang dihitung fxy atau fyx aja. Dikali 2. Karena ini tambah yang ini. Ada 2. Ini tetap setengahnya dikeluarkan, jadi di sini ada 2. Ini boleh fxy, boleh fyx, kan akan sama aja hasilnya. Ditambah yang fyy. Begitu. Jadi kalau hafal hampiran Taylor orde 1 dan 2 di fungsi satu peubah, di dua peubah, saya tadi membuat dia analog aja. Kalau di sini turunan 1, di sini turunan parsial. Ada 2 turunan parsial. Kalau di sini turunan 2, di sini turunan parsial kedua. Ada 4. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah yang ruas kanan adalah polinom Taylor orde 2. Hampiran polinom Taylor orde 2 terhadap fxy. Enggak sama dengan ya. Kalau sama dengan tuh harus jadi deret. Gitu ya. Kalau dipotong sampai orde 2 ya dia hanya hampiran. Oke, kita lihat contohnya. Aduh, capek. Harinya tadi ditambah sih 1 kilo lebih. Oke, ini cara ngitungnya. Coba kita lihat.
tentukan hampiran Taylor orde 1 dan orde 2 dari fungsi dua peubah ini. Nah, ini adalah sama dengan X0, Y0-nya ya. Sebenarnya Maclaurin kalau titiknya 00 tuh, tapi ya udah biar aja. Masih ngikuti nggak? Coba saya cek dulu. Sanya masih ikut? Ikuti? Mana Masuk, Sanya? Pak. Justin, Masih, Pak. Nada, Hadir, Pak. Bungaran, Hadir, Pak. Sergio, Hadir, Pak. Rifat, Pak. Adida, Hadir, Pak. Hamzah, Hadir, Pak. Muhammad Raka, Hadir, Pak. Patan, Hadir, Pak. Dika. Dika mana suaranya? Oh, oke. Lanjut lagi ya. Oke, jadi ingat bahwa hampiran Taylor orde 1 tak lain adalah nilai di bidang singgung. Karena kadang-kadang soalnya gini, diberikan fungsi dua peubah, tentukan persamaan bidang singgung di titik mana itu ya. Nah, kita udah bikin persamaan bidang singgungnya. Kemudian ditanya, tentukan hampiran dari nilai fungsi di titik tertentu. Kalian nggak usah ngerjakan lagi kayak gini lagi. Kalau udah ada persamaan bidang singgung, ya udah tinggal ini tuh nilai fungsi di bidang singgung ya. Ini nih, fx0 ya 0 ditambah ini, itu tak lain nilai fungsi di bidang singgung. Ini yang ini nih. Persamaan bidang singgung. Jadi kalau disuruh menentukan hampirannya, tapi persamaan bidang singgungnya udah dihitung duluan, udah diketahui atau hasil hitungan, maka nilai fungsi di bidang singgung tuh ya hampiran ini. Cuma ini pindah ruas. Jadi nilai set di bidang singgung tuh tak lain ini ditambah ini. Nggak usah lagi ngitung turunan parsial dan lain-lain kayak gini lagi. Kalau persamaan bidang singgungnya udah diketahui. Oke, balik ke soal ini. Oh, ini kan persamaan bidang singgungnya belum ada, ya saya harus hitung. Pakai rumus Taylor tadi. Oke, untuk menghitung hampiran Taylor orde 2, saya perlu turunan parsial pertama dan parsial kedua ya. Saya hitung yang orde 2 karena yang orde 1 tinggal dipotong sampai sini aja. Orde 2 ditambah ini. Jadi saya perlu menghitung dulu turunan parsialnya. Fx turun ke X apa? E pangkat sesuatu turun ke X tetap kali du dx ya. Jadi di sini minus E pangkat min X kuadrat min 2Y kuadrat dikali turunan atasnya terhadap X. Min 2X. Gitu kan? Turun ke Y sama E pangkat dikalikan turunan atasnya terhadap Y min 4Y. Gitu ya. Oke. Kemudian saya perlu turunan parsial fxx kan. Untuk orde 2 tuh. Wah, ini harus saya kalikan dulu. 2x E pangkat min X kuadrat min 2Y kuadrat. Ini saya kalikan dulu. 4Y E min X kuadrat min 2Y kuadrat. Nah, fxx berarti ini turun lagi ke X. Perkalian. Ini dan ini. 2X diturunkan jadi 2. Ditambah 2X-nya tetap dikalikan turunan yang E pangkat. E pangkat turunannya tetap dikalikan turunan terhadap X. Turunan terhadap X min 2X lagi. Oke. Kemudian saya perlu fxy kan.
turun ke X, sekarang turun ke Y. Turun ke Y ini konstanta aja, jadi hanya ini aja yang diturunin ke Y. Turunin ke Y, 2X tetap. Yang E pangkat turunannya tetap. Kali turunan pangkatnya terhadap Y. Gitu? Kalau saya nggak salah ngitung. Kemudian FYX nggak usah. Pasti sama dengan FXY. Jadi FYY aja ya. Coba kita lihat rumusnya. Di sini. FXY aja. FYX nggak usah. Udah tercover di sini. FYY ini turun ke Y. Perkalian lagi. 4Y turunannya 4. Ditambah 4Y-nya tetap. Kali turunan E pangkat. E pangkat turunannya tetap. Dikali turunan atasnya terhadap Y. Min 4Y. Gitu kan? Nah. Oke. Nah. Setelah itu saya harus ngitung apa? Nilai turunan di titik X0, Y0. Ya, semua harus dihitung di titik X0, Y0. Jadi saya hitung Fx di titik 0,0 ya. Ini X0, Y0-nya. Enak. 0 ini 0. Pangkat berapapun ya 0. Fy di 0,0. 0 juga 0 semua. Oh enggak. Fxx di 0,0. Yang ini ada 2x ya, x-nya 0 ya. Jadi ini 0, tinggal yang ini aja. 2e pangkat, ininya jadi 0. Ditambah 0 sama dengan 2. Fxy-nya 0 asik. Fy-nya koma ya, gitu ya. 0 juga, enggak. Oh, ini 0. Yang ini 4 kali E pangkat 0. Tambah 0 sama dengan 4. Asik, cuma ada 2 suku. Maka polinom Taylor order 1-nya P1X, Y. Oh, sebentar, nilai fungsinya dulu di 00. F X0, Y0 sama dengan F 0,0 1 dikurangi E pangkat 0 dengan 1. Nah, maka P1X sama dengan, masukkan aja ke rumus ini. 1, ya ini angka-angkanya masukkan. Berikan saya sini. 1 ditambah turunan parsial ke X 0. X min X0, X min X0, X min 0 ya. Ditambah turunan parsial terhadap Y, 0 juga. Y min Y0. Sama dengan 1 konstanta, biar aja. Sorry. Ada salah notasi. Ini P1X, Y, ya 2 perubah. Sedangkan P2XY sama dengan P1XY, ini 1 ditambah, kita lihat FXX, ada setengah nanti di depannya. Ini 0 tadi. FYY 0, hanya ada yang ini. Jadi, setengah. FXX-nya 0 kali X min X0 kuadrat. X0-nya 0, sorry. Ditambah. Salah. FXX enggak 0. 2 ya. FXY-nya tambah 2 kali FXY. Ini. 2 kali FXY. FXY-nya 0. Kali X min 0. Y min 0. Ditambah FYY. 4.
kali Y min 0 kuadrat. Ya, tinggal disusun sama dengan ini tadi 1 ditambah ini setengah kali 2 jadi 1 tinggal X kuadrat. 4 bagi 2 tinggal 2. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau diminta menghampiri nilai dengan polinom order 2, ya masukkan aja X, Y-nya. Mau dihitung di titik berapa. Aduh, lumayan. Lanjut ya. Lanjut. Capek, istirahat dulu. Berapa? 3 menit aja. 10 lebih 7 kita mulai lagi. Pause dulu. Oke, berikutnya kita akan pindah topik ke aturan rantai. Apa itu aturan rantai? Kita lihat dulu di fungsi satu peubah yang sebenarnya udah sering kalian pakai. Jadi kalau saya punya F, satu peubah dulu nih ya, fungsi U, U-nya sendiri fungsi X. Atau supaya cocok dengan pembicaraan di slide-nya fungsi T. Misalkan ini U pangkat 3 gitu ya. Yang ininya misalkan sin T itu kan. F fungsi dari U. U fungsi dari T. Kalau kita mau menghitung turunan F terhadap T, ini nggak bisa diturunkan langsung terhadap T. Kecuali disubstitusi dulu ininya ke sana diganti. Sin T pangkat 3. Tapi ya itu aturan rantai nanti. Bekerja juga. Jadi harus diturunkan dulu terhadap U. Harus dihitung gini. Baru dikalikan turunan U terhadap ini. Terakhirnya harus T. Karena ini DF DT. Nah, sekarang fungsi dua peubah. Saya akan jelaskan dulu dari sini aja ya. Ketimbang membuka ini. Oh, buka dulu sepotong. Berdasarkan jenis fungsi komposisinya, dikenal dua jenis aturan rantai. Yang aturan ke-1. Ceritanya gini. Saya punya F fungsi XY. X-nya sendiri fungsi satu peubah terhadap T. Y-nya satu peubah terhadap T. Oke, saya mulai akan crop. Saya akan tulis penjelasannya. Nanti baru dibuka ini ya. Supaya meresap polanya. Jadi mengingatnya lebih gampang. Atau kalau lupa, kalian bisa menurunkannya lagi sendiri rumusnya. Gini. Kita lihat. Set ini sebagai fungsi dari X dan Y, dia dua peubah ya. Contoh saya ambil misalkan setnya sama dengan 2X kuadrat Y pangkat 3. X-nya misalkan sin T. Y-nya misalkan E pangkat T. Nah, kalau set terhadap T, jadinya kalau saya gantikan nih, 2 sin T kuadrat, Y-nya E pangkat T pangkat 3 gitu ya. Nah, kita lihat set ini Z harusnya. Banyak hujannya kalau Z. Set aja. Set ini terhadap T fungsi satu peubah ya. Nah, oke. Saya hapus lagi. Set terhadap T satu peubah, terhadap X dan Y dua peubah. Nah, saya mau menurunkan sekarang turunan set terhadap T. Notasinya nggak pakai do. Nggak do set do T. Kenapa? Karena set terhadap T satu peubah. Fungsi satu peubah kan pakai D ya simbolnya. Oke. Tapi set ini nggak bisa diturunkan terhadap T karena dia fungsi dari X dan Y.
Yang terhadap T hanya si X-nya dan si Y-nya nanti. Jadi caranya gini. Turunkan dulu terhadap variabel pertama. Nah, ini 2 peubah terhadap X. Dikalikan turunan X terhadap T. X terhadap T 1 peubah. Gitu ya. Ditambah aturan rumusnya. Turunan F terhadap peubah yang kedua. Dikalikan turunan Y-nya terhadap T. 1 peubah. Pakai D. Jadi akan jelas. Mana pakai D, maka pakai do. Gitu ya. Nggak boleh kita nulisnya gini. Do, apa? Do Y, do T. Do Y, do T. Y mah 1 peubah. Masa pakai do, pakai D. Itu ya. Nah, itulah aturan rantai jenis 1. Begitu ya. Oke, saya buka. Begitu aturannya. Udah, contoh aja. Ya. Kita lihat contohnya. Rumusnya juga bisa nurunin sendiri. Gitu ya. Oke. Sebenarnya ada bukti formalnya ya. Kok kalau kalian sebenarnya kalau bisa aja menanyakan, loh kok kenapa harus diturunkan pertama terhadap X dulu? Kenapa harus ada juga terhadap variabel kedua? Ini sebenarnya ada bukti formalnya. Saya hanya menggambarkan supaya mengingat ini turun ke variabel 1. Kenapanya ada buktinya sendiri ya. Biar urusan orang matematik yang murni-murni, kelompok Slytherin yang ngerjain buktinya ya. Oke. Pernah saya dimarahin sama profesor matematik murni karena bilang-bilang matematik murni itu kelompok Slytherin. Ya, di Harry Potter juga begitu kan, menurut J.K. Rowling, yang berdarah murni itu kelompok Slytherin, yang berdarah lumpur kayak saya ya kelompoknya non-murni. Oke, di sini set fungsi T. Set fungsi XY. Ini saya sebut fungsi dari XY. X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T. Jadi set terhadap T, 1 peubah. Nah, ini ingat-ingat lagi rumusnya. Kalau lupa, gini. Set nggak bisa diturunin terhadap T. Ininya nggak dalam T. Turun dulu ke variabel pertama. Kali dx dt. Ya. Tambah. Kalau ada variabelnya 2, tambah. Turunan set terhadap variabel kedua. Kali dy dt. Udah tinggal dihitung aja. Do set do x berapa? Do set do x ya 3x kuadrat y. Dx dt 2. Do set do y x pangkat 3. dy dt 2t. Nah, itu selesai. Hasilnya biar aja kecampur, ada t-nya, ada x, ada y-nya. Kecuali di soal diminta nyatakan turunannya semua dalam t, ya ini harus kita ganti. Mengikuti ini ya. Oke, begitu. Rifat, paham tidak? Paham, Pak. Bungaran? Paham, Pak. Adil. Jarang disebut adil. Paham nggak adil? Adil kemana adil? Nggak adil kamu mah. Nggak hadir. Adil. Pengen bikin surat ya. Si Adil nih. Tidak ada. Di chat juga nggak ada. Adil mana Adil? Saya salin dulu. Si Adil nih ngilang kemana? Sorry.
Saya semester ini udah dapat 2 surat sakti yang ditandatangani wakil dekan akademik. 1 di kelas ini ya kalau nggak salah. Adil 166 211 63. 166 21 itu angkatan 21 nomor 163. Adil. Adil mana Adil? Nah, nggak ada benar. Kenapa suka ngebohong? Mendingan jangan hadir gitu ya. Jadi nggak akan dihukum kalau nggak itu mah. Kejujurannya yang saya perlukan juga. Nanti gimana jadi menteri? Atau jadi pejabat negara? Gawat. Oke, soal kedua kita lihat. Soal kedua. Adil, mana Adil? Nggak ada. Oke. Sebuah silinder, kalau nggak dibilang apa-apa, silindernya betul-betul silinder sempurna, kayak kaleng ya. Bukan silinder umum yang kayak di gambar-gambar permukaan ruang. Ini silinder yang betul-betul namanya right circular cylinder, jadi apa silinder yang benaran gitu ya. Nah, silinder. Jari-jari alasnya 10. Ini 10. Tingginya 100. Silinder tersebut dipanaskan sehingga memuai. Jadi jari-jarinya fungsi dari waktu ya. Nggak konstan kan dipanaskan. Dengan laju pertambahan segitu. Juga tingginya. Ya, karena dipanaskan. Nah, saya perlu notasi. Karena ada laju itu turunan kan? Oke. Misal R dan apa tingginya H itu adalah jari-jari dan tinggi silinder. Jelas. R itu fungsi waktu ya. H juga fungsi waktu kan? Nah, coba kita terjemahkan. Laju pertambahan jari-jarinya sekian karena dipanaskan. Berarti apa? Perubahan jari-jari terhadap waktu. D ya. Fungsi satu perubah. Laju pertambahan tingginya DHDT 0,5. Begitu? Tentukan laju pertambahan volumenya. Sorry, ini saya ganti. Jangan setiap saat. Saat jari-jarinya sama dengan 10 dan tingginya 100. Dan H-nya sama dengan 100. Kalau nggak kepake itu data buat apa. Tentukan laju pertambahan volumenya saat ini. Saat jari-jarinya 10 dan H-nya sekian. Karena laju pertambahan volumenya mungkin nggak konstan. Bergantung jari-jari dan tinggi saat itu. Jadi saya harus ngitung laju pertambahan volume terhadap waktu. Jadi mau menghitung kalau volumenya V, dV, dt. Nah, kita lihat dulu hubungan V dengan R dan H. Jadi misal volume silinder adalah V. Fungsi dari silinder mah volume fungsi dari R dan H kan ya. Dan itu rumusnya adalah luas alas ini kali tinggi. PR kuadrat dikali H gitu ya. Jangan dipakai angkanya ya karena berubah-ubah terus. Nggak konstan V-nya. Karena R dan H-nya fungsi waktu juga. Nah di sini masalah kita punya V fungsi R dan H, R-nya fungsi waktu, H-nya fungsi waktu. Dan kita mau mencari laju pertambahan volume. Jadi ditanya dV, dt.
Ya saat ini nanti aja terakhir dipakai dimasukkan akarnya. Kita hitung dulu dv/dt. dv/dt, dv fungsi R dan H, bukan fungsi T. Yang fungsi T adalah R dan H-nya. Jadi, ngitung dv/dt pakai aturan rantai tadi. Turun dulu V terhadap R, gitu ya. Dikali dr dt. Turunan V terhadap apa? H kali dh dt. Begitu? Nah, kita hitung dulu. Do V do R apa? 2πr. H, ya. Dr dt-nya tadi, oh udah punya ini. dv dh turun ke H 1, jadi tinggal πr kuadrat. dh dt-nya 0,5. Selesai. Oh, belum. Saat R10 dan H100, laju kok mencos gitu. Maka laju perubahan volumenya sama dengan, ya masukkan aja 2pi kali 10 kali H-nya 100 kali 0,2 ditambah pi kali 10 kuadrat dikali 0,5 sama dengan sekian. Oke, beres begitu ya. Mana Adil? Adil mana? Di chat katanya dia nggak bisa on mic, Pak. Iya, iya. Terus yang menjawab barusan siapa? Adil. Adil sekarang udah bisa belum? Hah? Di chat, Pak. Itu. Oh, ya udahlah. Oke. Di WA juga udah ada. Jadi si Adil dianggap masih adil ya. Masih adil juga. Moga-moga jadi hakim aja kamu supaya adil. Banyak hakim sekarang harus nggak pakai uang suka nggak jalan gitu ya. Tapi yang jujur juga banyak. Oke. Lanjut lagi. Sekarang saya akan menjelaskan aturan rantai jenis 1 ini bisa dipakai menghitung turunan fungsi satu peubah. Satu peubah. Ya. Caranya gini. Kita lihat ini. Saya pakai dulu ini. Jangan. Saya mau nulis aja seluruhnya. Nanti baru dibuka. Karena ada yang perlu dijelaskan. Ini. Coba. Kalau saya punya Y sama dengan Fx, ya ini fungsi satu peubah yang eksplisit, ya penulisannya eksplisit. Tapi bisa juga saya tulisnya gini. Nah, sama dengan, kita dulu, K atau 0 pakainya. 0 ya. 0. Ini juga jangan dianggap fungsi dua peubah. Ini memang ekspresi dalam X dan Y, tapi nilainya selalu harus 0. Jadi harus ini jangan dipandang sebagai fungsi dua peubah. Nggak ada setnya di sini. Ini fungsi satu peubah yang implisit. Bisa. Contoh. Kalau yang eksplisit udah jelas ya. Kalau yang implisit kan X kuadrat Y ditambah sin XY kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kembali tersirat di dalamnya, namanya juga implisit, tersirat Y fungsi X. Bisa juga X fungsi Y ya, tergantung permasalahannya. Kalau nggak dibilang apa-apa, yang seperti ini, Y fungsi X.
Di sini variabel bebasnya X, tak bebasnya Y. Artinya X boleh dipilih berapa aja, misalnya X-nya 5, nah Y-nya harus dihitung kan, Y-nya nggak sembarangan, bergantung ke X. Oke, fungsi satu peubah bentuk implisit ini akan saya cari nilai dy dx-nya. Jadi akan dicari dy dx-nya. Ya, hati-hati. Jadi y-nya bergantung ke x ya. Oke. Dengan bantuan aturan rantai fungsi dua peubah jenis satu yang barusan tadi. Nah, caranya gini. Turunkan secara parsial ya dari, aduh saya mau nyebut ini bintang gitu ya. Ini apa? Metodenya turunkan secara parsial. Jadi terhadap T dulu lah ya. Anggap X-nya fungsi T, Y-nya sendiri fungsi T gitu. Karena saya mau menerapkan aturan ini nih. Cuma ininya 0, biar aja 0 sama F besar tadi. Coba kita lihat ya, turunkan parsial. Menjadi apa? Turunkan ini, turun ke variabel pertama kayak tadi, kali dx dt, kalau x-nya fungsi t. Ditambah turunan parsial terhadap y kali dy dt. Yang tadi kan? Tapi kalau kemarin, kalau tadi di sini ininya set, sekarang 0. Karena 0, turunannya ya 0. Nah, sekarang kalau saya ganti X-nya sendiri sama dengan fungsi X. Sedangkan Y-nya bergantung ke X. Gitu ya. Karena ini sebenarnya awalnya Y fungsi X, bukan fungsi T. Ke T itu saya jembatan dulu aja. Jadi, bila X-nya sendiri sama dengan X, dan Y-nya fungsi dari X, YT, T-nya sama dengan ini ya. Sebenarnya gini, bila T-nya sama dengan X gitu ya. Jangan gini. Bila T sama dengan X sendiri, maka saya punya ini do F, do X, menjadi ini dx, dx kan. T-nya sama dengan X. dx, dx, 1 ya. Do F, do Y, kali dy, dx sama 0. Ini satunya nanti aja, saya tulis gini aja, dx, dx. Meskipun dia 1. Nah, dari sini, kalau F besar diketahui, ini bisa dihitung. Ini 1. Ini bisa dihitung. Ini didapat nanti hasilnya. Tinggal ini pindah ruas ke kanan, dibagi ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari situ, saya punya rumus ini. Untuk menghitung dy dx. Itulah yang ditulis di sini. Nah, ini. Oke. Saya biasanya mengingatnya enggak yang ini karena teratur ya. Turunan F besar terhadap X kali turunan X-nya terhadap X sendiri. Jadi terakhirnya terhadap X ini ya. Ditambah turunan parsial terhadap Y. Tentunya ini terakhir harus X juga. dy dx. Nah, dari sini tinggal disusun dy dx.
Oke, ini satu contoh terakhir. Coba kita lihat. Tentukan dy dx dari ini, fungsi implisit ini. Harus mahir yang gini mah nanti tinggal hitungan-hitungan, kadang-kadang muncul di tengah soal. Tentukan dy dx dari ini. Nah, saya bikin salah satu ruasnya ini menjadi 0 dulu. Supaya cocok dengan yang barusan. Meskipun sebenarnya nggak harus, tapi ya udahlah. Supaya selaras dengan penjelasannya. Inilah yang disebut F besar X, Y. Nah, mengingat rumusnya kembali do F turunkan terhadap X kali dx terhadap X turunan F. Kalau di turunan aturan luasnya kan ininya T, ini mah terhadap X jadinya gitu ya. Turunan terhadap variabel keduanya terhadap X harus sama ini. Ruas kanan kalau diturunkan 0. Nah, saya hitung ini menjadi 3x kuadrat ditambah y dx 1 do f do y turun ke y x kuadrat min 30 y kuadrat gitu ya, kali dy dx sama dengan 0. Nah, dari sini saya dapatkan dy dx sama dengan min 3x kuadrat min y dibagi x kuadrat min 30 y kuadrat. Selesai. Begitu. Jadi ini aturan rantai jenis 1 dipakai untuk menghitung turunan fungsi satu perubah. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak. Ya. Berarti 10Y-nya Pak dipindah ke ruas kiri ya Pak? 10Y pangkat 4 tadi. Sebentar, mana 10Y pangkat 4? Yang di atas Pak. Oh, ini pangkat 4 lagi. Ah, kacau. Ya, dipindah dulu. Ini menjadi salah dong ya. Turun ke Y, ini jadi salah dong. 40Y pangkat 3 ya. 40Y pangkat 3. Ya, pokoknya dinolkan dulu aja salah satu ruas. Sebenarnya boleh juga nggak dinolkan. Ini turunkan ke kayak gini. Ruas kanan juga turunkan kayak gitu. Gitu ya. Tapi akhirnya nanti harus juga dipindah. Waktu disusun dy dx ya. Mendingan salah satu dibuat 0 dulu aja. Boleh kanan ke kiri, boleh kiri ke kanan. Hasilnya akan sama aja. Pak. Ya? Itu do F do X itu bukan harusnya 2XY ya Pak? Bukan Y. Do F do X. 3x kuadrat. Yang sebelahnya Pak. Oh, ini salah lagi. Cilaka. Belum bisa ngitung ya. 2xy ya. Ya Pak. Jadi ini min 2xy. Ya, makasih. Oke. Kayaknya udah mahir, jadi tahu salah-salahnya saya. Begitu. Oke, kita sampai situ dulu. Saya berhentikan rekamannya.